Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa tak kuat menanjak saat di tikungan, minibus berpenumpang 8 orang mundur dan terjun ke jurang sedalam 20 meter. Akibatnya 2 anak-anak penumpang mobil luka-luka. Video amatir warga ini merekam kecelakaan sebuah minibus yang terjun ke dalam jurang di Jalan Poros Cambah kilometer 24, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dalam video terlihat minibus berpenumpang 8 orang masuk ke jurang sedalam 20 meter. Warga dan pengendara berupaya menolong pengemudi dan penumpang yang terjebak dalam mobil. Petugas langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi seluruh penumpang. 2 diantaranya penumpang anak-anak mengalami luka dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan tunggal ini terjadi saat minibus melaju dari arah selatan Kota Maros menuju utara Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Namun saat berada di lokasi, mobil tak mampu menanjak di jalanan menikung. Pengemudi panik dan tak mampu mengendalikan kendaraan saat tiba-tiba muncul truk dari arah berlawanan. Minibus langsung berjalan mundur dan masuk ke dalam jurang. Tiba di tempat kejadian, pada jalan yang menanjak dan menikung ke kanan, dari arah berlawanan ada mobil kendaraan, ada mobil truk di depannya. Di depannya sehingga pengemudi mobil berhenti, dan pada saat berhenti karena posisi jalan yang menanjak, pengemudi mobil lepas kendali, kemudian mobil bergerak mundur, kemudian jatuh ke jurang sedalam 20 meter. Petugas berhasil mengevakuasi bangkai kendaraan yang ringsek. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, geger seorang wanita ditemukan tewas dalam karung di sebuah penginapan Bangka Belitung. Karung didapati di bawah bangku dalam kamar penginapan. Diduga korban sudah tewas sejak 3 hari lalu. Penemuan mayat dalam karung di kamar penginapan Kelurahan Kejaksaan Bangka Belitung menggemparkan warga. Bau tak sedap menyengat dari dalam kamar penginapan membuat petugas kebersihan di penginapan curiga. Tak disangka saat diperiksa sumber bau berasal dari karung di dalam kamar yang digeletakkan di bawah bangku. Bawah bangku kalau nggak salah. Bawah bangku ya? Posisinya lagi apa? Dalam karung. Dalam bangku. Bang, abang sebelumnya udah pernah belum membersihkan? Ini kan udah seminggu nginep. Belum ada seminggu. Saya kan nggak lihat. Cuman saya bedek dikit, saya lihat kakinya. Oh, ini jenazah bukan bangkai. Laki-laki perempuan, bang? Nggak tahu. Polisi melakukan olah TKP, diduga korban adalah perempuan dan sudah tewas lebih dari 3 hari. Ini mayat ini mungkin sudah di atas 3 hari karena udah sangat bau sekali, dan ada beberapa percak darah di dalam ruangan itu. Sudah kami ambil sampelnya dan kami sudah ada bukti petunjuk yang ingin mengarahkan pelaku, dan sekarang ini tim buser saya sudah lagi dalam pengejaran pelaku. Jasad korban dibawa ke RSU Pangkal Pinang untuk divisum. Polisi memburu pelaku pembunuhan yang melarikan diri. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan remaja 16 tahun yang dilakukan paman dan bibinya di pesisir selatan Sumatera Barat. Pelaku memeragakan 30 adegan. Pembunuhan terencana karena korban memergoki perselingkuhan paman dan bibinya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan remaja 16 tahun yang tewas dibunuh paman dan bibinya di belakang rumah di ranah pesisir Sumatera Barat. Dalam rekonstruksi yang digelar di Mapores Pesisir Selatan, kedua pelaku memperagakan 30 adegan. Rekonstruksi diawali saat kedua pelaku membunuh korban yang tidur pulas di atas tikar di kamarnya. Tubuh korban lalu diseret pelaku menggunakan tikar ke semak-semak 200 meter di belakang rumahnya. Pembunuhan ini direncanakan pelaku karena korban memergoki perselingkuhan paman dan bibinya. Pelaku pria berinisial RW merupakan adik dari bapak korban. Sedangkan pelaku wanita EY adik kandung dari ibu korban. Korban dan kedua pelaku tinggal di satu rumah milik nenek korban. Korban melihat atau memergoki kedua tersangka, yaitu perempuan dan laki-laki,
yang sedang melakukan hubungan badan. Kemudian setelah itu keduanya merasa panik, kemudian melakukan pembunuhan kepada korban dengan menggunakan 2 bilah parang. Kedua pelaku dijerat KUHP pasal pembunuhan berencana dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari pesisir selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sakit hati cinta tak direstui. Seorang pria nekat membakar kakak wanita yang disukainya. Pelaku kesal karena ditegur saat merayu adik korban. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Dani tak berkutik saat ditangkap polisi dari tempat persembunyiannya di Jalan Listrik Medan Petisah, Sumatera Utara. Pria 19 tahun ini terbukti melakukan penganiayaan dan membakar korban Ridwan Siboro, rekan kerjanya di bengkel. Kejadian berawal saat pelaku merayu adik korban yang sedang menunggu angkutan umum di depan bengkel. Korban kemudian menegur, bahkan keduanya nyaris terlibat cekcok. Ada ngepet-ngepet perempuan, yang mana perempuan ini saudara si korban, jadi banyak ada tersinggung lah. Akhirnya si pelaku ini berniat untuk melakukan pembalasan lah gitu lah. Saat itulah niat balas dendam dari pelaku muncul. Pelaku mengambil bahan bakar spiritus di bengkel tempatnya bekerja dan mempersiapkan balok kayu yang didapatnya di jalan raya. Pelaku juga membuntuti dan mengganggu korban yang saat itu sedang beraktivitas di warung. Saya mau jelasin, dia langsung mau mukul saya gitu bang, karena kan dia ditahan sama orang banyak kan gitu. Dia langsung menghantam saya. Dari situ tambah lagi emosi saya bang gitu. Jadi kok rencana kan udah spontan gitu? Spontan ya bang. Kau kejar dari belakang gitu? Saya tunggu bang, saya tunggu dulu baru saya kejar. Ini kau siapkan semua berarti balok? Enggak, saya siapkan bang. Korban kini dirawat intensif di rumah sakit akibat luka bakar 75%. Pelaku akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Polisi bekuk 2 pelaku jambret di Tambora, Jakarta Barat yang sudah meresahkan warga. Untuk menghentikan kedua pelaku yang akan kabur, petugas terpaksa menabrak motor yang dikendarai keduanya di lokasi. Dua pelaku jambret ini diringkus polisi usai beraksi di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Aksi keduanya sudah meresahkan warga. Petugas berhasil mengidentifikasi pelaku yang merupakan residivis kasus yang sama dari aksi terakhirnya yang terekam CCTV. Saat digeledah, ditemukan 1 handphone diduga milik korban disimpan di saku celana salah satu pelaku. Pelaku mengaku baru bebas dari penjara dan berdalih terpaksa menjambret untuk memenuhi kebutuhannya. Amankan 2 orang pelaku jambret yang selama ini sering beraksi di wilayah kita, yang mana korbannya adalah seorang kenek truk yang lagi mengendarai truknya lagi macet-macetan di lampu merah. Kebetulan kita lagi muter, ada teriakan jambret-jambret dan kita kejar. Alhamdulillah kita berhasil mengamankan 2 pelaku tersebut. Terima kasih. Kedua pelaku dibawa ke Mapolsek Tambora berikut barang bukti handphone dan motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Kedua pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam cara dilakukan pelaku untuk menyelundupkan sabu ke dalam lapas. Kali ini pelaku menyelundupkan 2 paket sabu dalam kerupuk ke lapas kelas 2B Jombang, Jawa Timur. Sabu dalam kerupuk pesanan napi kasus narkoba. Siapa sangka dalam makanan kerupuk yang tipis ini terdapat narkoba jenis sabu. Kerupuk lain dibuka dan lagi-lagi ditemukan 5 butir pil double L. Kerupuk berisi sabu ini disita petugas dari lapas kelas 2B Jombang, Jawa Timur. Bermula saat seorang pengunjung lapas mengirim kerupuk untuk Nahrul Caki, narapidana kasus narkoba. Pelaku terlihat gelisah bahkan kabur mendadak membuat petugas curiga hingga pemeriksaan diperketat. Setelah dicek ketat, yang menitipkan kok
terburu-buru akhirnya tim juga mencurigai, dipencet satu persatu kerupuknya. Ternyata di dalam kerupuk itu ada 2 plastik hitam yang ditaruh di dalamnya kerupuk, direkatkan kembali itu. Kasus penyelundupan narkoba dalam makanan beberapa kali terjadi. Sebelumnya petugas berhasil menggagalkan penyelundupan 1.800 butir pil double L dikemas dalam buah salak. Polisi masih memburu pelaku penyelundupan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pengunjung optik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terjebak di dalam lift. Evakuasi berlangsung dramatis, dilakukan petugas menggunakan alat hidrolik. Video amatir ini merekam proses evakuasi 2 orang pengunjung yang terjebak di dalam lift di gedung optik Melawai Raya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedua orang ini terjebak dalam lift lebih dari 30 menit. Dengan menggunakan alat hidrolik, petugas berhasil membuka paksa pintu lift yang macet saat beroperasi. Setelah sekitar setengah jam, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan kedua orang yang terjebak di dalam lift dalam keadaan selamat. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat berjalan di atas rel, seorang wanita tertabrak kereta komuter lain yang melintas di Cengkareng, Jakarta Barat. Korban terluka parah dan tewas seketika. Warga heboh berkerumun di perlintasan kereta api Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Di lokasi ini, seorang wanita Parubaya tewas tergeletak dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Saksi melihat korban berjalan di atas bantaran rel. Namun saat kereta jurusan Tangerang Stasiun Duri melintas, korban berlari dan menabrakkan diri ke kereta. Ya, namanya orang kurang pikiran, kurang waras apa gimana kan orang tahu. Kalau orang waras kan nggak mungkin begitu, Pak. Mondar-mandir langsung tabrakan diri atau gimana? Iya, langsung menabrakkan diri begitu, Pak. Jasad korban dibawa ke RSCM, polisi masih menyelidiki identitas korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kematian Dilan Sada, model asal Indonesia di Amerika Serikat, masih misterius. Bagaimana hasil penyelidikan polisi? Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.